budayanya itu tuh bukan bahasa baku, jadi bahasa mamanya. Misalnya, kamu udah mandi belum? Belum? Enggak dong, gitu. Bisa ya? Kamu bisa bahasa Indonesia? Bisa, dikit-dikit gitu. Jadi nggak sedikit, jadi dikit-dikit gitu. Hormat, Yonge. Madep sono dong, madep bendera, masa hormatnya koma. Ya Bunda, sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang anak nih, putri-putrinya Bunda, nah itu jadi sekarang putrinya Bunda dua-duanya belajar dua kebudayaan dong ya, pastinya Indonesia dan kebudayaan Korea. Nah itu sering mengalami kayak clash-clash juga nggak terkait mengenai pelajaran dua budaya ini? Kalau aku sih sistemnya gini loh Mbak, karena posisinya anakku tuh lahirnya di Korea, besar di Korea. Jadi yang aku utamakan pertama adalah budaya bapaknya dulu. Betul. Karena memang kehidupannya dia yang aslinya untuk sekarang adalah di Korea. Bukan berarti aku tidak mengajarkan. Cara aku ngajarin dua budayanya biar anakku nggak stres. Jadi aku selip-selipin di keseharian. Misalnya kayak dari ngomong aja ya, anakku yang besar sama sekali nggak ada basic dia bahasa Indonesia, dia belajar di buku itu enggak. Jadi karena dengar mamahnya ngomong, campur mix gitu. Jadi dia sebenarnya pendengaran dia ngerti, hanya saja lidahnya itu dia belum bisa mengucapkan gitu. Nah, kadang setiap tahun kenapa aku bawa ke Indonesia itu adalah untuk ngetes seberapa dia bisa mendengar. Itu sih yang terpenting, karena buat aku, karena aku kan udah tahu ya bahasa Korea dan Indonesia itu jujur lebih sulit Korea. Karena Korea itu nomor 3 bahasa tersulit di dunia, itu udah diakui. Emang sih kalau cuma belajar Hangulnya Korea kayak alfabetnya Korea itu sehari bisa, tapi untuk masuk ke dalamnya itu kita tinggal lama pun belum tentu kita bisa perfect. Lain dengan bahasa Inggris kan urutannya sama dengan Indonesia. Asal kita tahu aja, misalnya kosakatanya kita tinggal nyambungin aja. Kalau Korea nggak ada istilah kayak gitu, karena dia perpaduan antara bahasa dia dan kanji Cina. Jadi kalau bukan orang asli Korea aja itu ada pelajaran kanji Cinanya tersendiri untuk bisa perfect bahasa Korea. Nah akhirnya kalau anakku gini, kalau aku ngobrol tuh aku selalu mix gitu, ngomong ya pokoknya misalnya ya, Subin kamu udah makan belum? Subin makan hesa gitu loh. Makannya itu kan bahasa kita, hesa itu kata kerja kan, hesonya Korea itu kata kerja, heta. Dia udah paham. Jadi kalau misalnya itu aku campur-campur aja. Nah pas sampai di Indonesia dia dengar setiap hari mamanya ngomong, makan, pas yang di sini dia jawab, cuman jawabnya itu tuh bukan bahasa baku, jadi bahasa mamanya. Misalnya, kamu udah mandi belum? Belum? Enggak dong, gitu. Bisa ya? Kamu bisa bahasa Indonesia? Bisa, dikit-dikit gitu. Jadi nggak sedikit, jadi dikit-dikit gitu. Ya begitulah, nggak apa-apa lah. Aku pikir yang penting dia bisa. Tapi bisa udah mulai ya si kakak ya? Kalau kakak umurnya berapa? Bun? Sekarang kelas 3 SMP. Tapi udah lumayan banget. Hanya sekarang lagi aku didik untuk ngebaca alfabetnya Indonesia, karena alfabetnya dia walaupun Hangul dan dia belajar bahasa Inggris pun jatuhnya ke Inggris dia, misalnya A B C D bukan A B C D kan. Jadi bacanya misalnya kayak kemarin saya bawa ke Bandung itu ada tulisan curug ya, curug elang. Subin coba kamu baca itu, kuruk elang gitu. Oh dia sebenarnya bisa, hanya saja lidahnya lidah Korea dan mixnya Inggris. Di C itu dia bacanya K gitu loh. Tapi buat aku sih udah. Tapi terlepas dari masalah bahasa juga kayak Bunda ngajarin hal-hal yang lain nggak sih? Budaya lainnya misalnya kayak makanan. Anakku yang pertama nggak susah. Untuk Indonesia dia masuk, Korea masuk. Apa aja dia masuk. Dan untuk pulang sarang aku ajarin bukan di makanannya, karena aku tahu lidahan aku tuh udah cocok. Gimana caranya? Mamamu itu waktu kecil kalau makan pakai tangan misalnya. Makanan ini tuh bukannya jorok pakai tangan, tapi memang makanan ini lebih nikmat pakai tangan. Aku bilang, ntar dia coba walaupun jaringnya dia bingung, tapi dia mau nerima gitu. Oh begini tuh. Dia makan ceker aja dia bingung, walaupun di sana aja susah dicari kan ceker. Ini coba deh, dicoba tuh gimana gitu ya. Dari yang mudah dulu sih. Sebenarnya kalau kita tekanin kamu harus 100% bisa Indonesia itu kayaknya kita yang kayaknya menang sendiri jadi orang. Subin itu ceker bukan? Kalkara nggak ini 괜찮아. 이제 괜찮아? 보여줘봐. 오. 이거? 맛있지? Subin sekarang doyan ceker. Kenapa? Gak bisa kan? Dia nggak berani. Nggak apa-apa biar. Coba. Ya. Coba.
Kalau adiknya masih ya sama, aku pakai sistem seperti kakaknya, aku campur terus biar dia nggak terbebani harus kayak punya beban, aku harus bisa bahasa Indonesia terus, enggak. Pokoknya aku biarkan ngalir kayak air aja. Nanti suatu saat dia sama, dia juga kalau ngomong jadinya campur. Si adik usianya tadi 6 tahun masih, ya. Malah tahun lalu aja dia masih belum bisa bedain mamahnya orang mana. Karena Masih tetap bilangnya Korea iya. ya. Baru sekarang Lagi mirip lagi Bunda. Pokoknya nggak aku tekankan karena ya kita sebagai Terserah orang dulu tua deh ya gitu, yang penting dia kayak paham iya, ya betul, untuk betul. bahasa ibunya dia dulu ya. Aku yakin sih berjalan dengan waktu, umur dia semakin besar, dia akan mengerti sendiri orang tuanya itu berasal dari mana, dan aku udah bisa merasakan itu sendiri dari pelajaran aku ambil dari ngurus anak yang pertama. Nah, ya, nah mengenai mengurus anak nih Bun, kan Bunda tinggal di luar negeri ya, kan kalau biasanya kita tahu kalau memang bunda-bunda yang tinggal di luar negeri pasti sebagian besar ya, pasti nggak pakai neni nih, nggak pakai neni dan nggak pakai mbak juga gitu buat ngebantu. Nah itu tuh gimana sih Bun, struggling nggak dengan itu, kayak kesulitan nggak awal-awalnya atau membesarkan, nah dan apalagi membesarkan si kakak ya waktu itu kan ibaratnya anak pertama dan jauh dari orang tua, nah gitu apa sih yang Bunda rasain? Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu ya, aku tuh pas setelah nikah sebenarnya karena pekerjaan suamiku itu nggak selalu setar, maksudnya nggak selalu stay di Korea, itu lebih ke luar negeri, sampai sekarang pun sama. Jadi kalau mau jujur, di anak pertama itu aku bisa dibilang 80% aku ngurus anak sendiri, karena posisi papanya selalu tugasnya ke luar negeri, setahun sekali 2 kali saja pulang. Bunda ikut atau enggak? Oh, stay di Korea. Ya, karena memang awalnya sih banyak sih yang bilang kenapa nggak ngikut, sampai orang tua Korea yang sesama ibu-ibu itu, kamu bodoh banget sih, kenapa nggak ngikutin suami kamu, bilangnya gitu. Terus aku mikir kalau terbawa kata hati sebagai perempuan, saya tuh udah orang asing tinggal di Korea, ngurus anak sendiri, nggak tahu apa, ada keluarga lagi ya Bun. Kayaknya hidup gua nggak adil banget sih gitu, hidupku tuh nggak adil banget. Tapi dipikir lagi, suami gua bilang, saya bisa bawa kamu, tapi 100% saya bisa jamin kamu akan lebih capek. Karena apa? Pertama, kamu baru nikah dengan saya, oke, basic kamu 2 tahun pernah tinggal di Korea, kamu bisa mengerti Korea. Tapi kalau untuk ngikutin saya, kapan kamu bisa bahasa Korea? Gitu. Saya misalnya ya dia pas lagi ke Poland, kamu harus belajar Poland. Ntar pas saya ke Vietnam, kamu harus ikut saya belajar Vietnam. Kapan kamu bisa 100% ngedidik anak kita untuk 2 bahasa ini yang terpentingnya gitu. Dipikir bener juga sih. Kecuali kalau saya ditugasinnya tuh per 5 tahun mungkin oke, kamu bisa ikut. Tapi dia tuh tugasnya cuma setahun, kita pindah ke negara lain, 6 bulan, pindah lagi ke negara gitu loh. Jadi kamu akan lelah sendiri gitu. Terus emang bener kesulitan nggak sih waktu ngurus anak pertama? Sulit banget. Karena siapa tuh yang bantu saat itu? Nggak ada. Jadi bisa nggak bisa ya aku pada saat aku hamil aja sampai aku jadi nikah, selesai dokumen selesai, suami boyong aku ke Korea, suamiku tugas kemana? Ke Cina 2 tahun. Jadi aku 2 tahun stay di Korea sendiri. Untungnya ya Bunda ya. Aku untungnya aku udah hamil, misalnya pas nikah tuh langsung dapat rezekinya, dapat anak pertama. Kalau seandainya aku saat itu kesulitan untuk hamil, mungkin anak kedua aku ini anak pertama. Makanya antara pertama dan yang kedua tuh jaraknya jauh karena suami nggak pernah ada di rumah. Gitu. Terus semua sendiri deh, ditambah jadi ketika hamil ditinggal? Iya, sampai nah ya, tapi kenapa nggak ngehubungin kayak keluarga dari suami atau ya ngubungin sih, cuman aku agak masih bingung kali ya saat itu. Pertama gengsi juga, jujur gengsi karena pertama pihak keluarga suami kan belum 100% terima aku 100% sebagai menantu kan ya. Kalau aku minta bantuan ke dia kayak gengsi banget gitu, aku bisa gitu. Oke lah, capek itu urusan badanku, nggak apa-apa, yang penting aku nggak stres. Akhirnya ya lama-lama terbiasa. Dipikir-pikir kenapa aku bisa berdikari seperti sekarang ini, karena memang dari awalnya aku tuh bukan dari senengnya dulu, tapi dari susahnya. Akhirnya aku nemuin jalan, maksudnya nemuin cara-cara tersendiri untuk nanggulangi kesulitan-kesulitan itu sih sebenarnya. Andai saja suamiku dari awal selalu ada di samping, apa-apa aku bisa aja manja, tolong dong beliin ini, aku sakit sedikit tolong dong anterin. Ternyata aku belajar dari kemandirian itu pas nggak ada suami, jadi apa-apa aku ya tanpa ada suami udah nggak kaget, gitu udah nggak kaget.